Ini kan dikurang 4 ya. 46 ke 42 kurang 4 juga. 42 ke 38 dikurang 4 ya. Dikurang 4. Berarti dapat bedanya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Safa. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu luar biasa ya. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab pola bilangan dan barisan bilangan. Jadi ini adalah video ketiga. Sebelumnya ada 2 video yang membahas tentang pola bilangan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jadi di channel ini kita belajar matematika dari kelas 7 sampai kelas 12 secara mendalam dan tuntas ya, baik soal maupun materi. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar secara mendalam, silahkan ikuti terus channel ini. Oke, langsung saja ke materi, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, materi kita adalah melanjutkan dua video sebelumnya ya. Video sebelumnya membahas pola bilangan. Nah, kalau di sini kita akan membahas barisan ya, kita masuk ke barisan. Jadi ada 3 barisan yang kita akan pelajari. Salah satunya di video ini adalah barisan aritmetika. 2 lainnya adalah barisan geometri dan satunya adalah barisan bertingkat ya. Terakhir kita akan belajar barisan bertingkat. Gimana sih barisan aritmetika itu? Jadi kalau di pola bilangan kan kemarin kita belajar ya. Ada angka-angka yang berderet. Nah, barisan aritmetika begitu juga, dia berbaris. Angkanya misalkan saya punya angka 1, 4, 7, 10, 13. Nah, ini barisan aritmetika. Jadi ini saya buatnya tidak sembarangan ya. Saya buatnya berdasarkan ketentuan barisan aritmetika. Oke. 1 ke 3 berapa? 1 ke 4 ya. 1 ke 4 berarti ditambah 3 ya. Tambah 3. Jadi kita lihat dulu apa sih karakteristik dari barisan aritmetika. 4 ke 7 tambah 3 juga ya. 7 ke 10 tambah 3. 10 ke 13 tambah 3. Nah, dan seterusnya ini akan ditambah 3 terus nih. Berarti barisan setelahnya berapa? Tambah 3 ya. Tambah 3. Tambah 3 gitu ya. Nah, berarti bisa disimpulkan barisan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 16. Ke 7 adalah 19. Dan seterusnya. Nah, nanti kita goals kita adalah untuk mencari rumus bagaimana kita mendapat barisan ke n ya. Barisan ke n. Oke, yang 3 ini dinamakan, jadi karakteristik khusus dari barisan aritmetika adalah di 3 ini. Gitu, yang merah ini karakteristik. Nah, ini adalah dia namanya adalah beda ya, beda atau beda dari 1 ke 4, 3. Nah, ini adalah pembeda dari ini adalah karakteristik dari barisan aritmetika. Jadi dia bedanya selalu sama, selalu sebuah bilangan ya. Mau plus 3, mau kurang 3 ya. Nah, terus ini pembeda ya utamanya. Bedanya selalu sama ya. Nah, terus kita kenal nanti. Kita simbolkan yang semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sebagai U. Nah, U itu maksudnya apa? Suku ke 1, suku kedua U2, suku ketiga ya, suku keempat dan seterusnya ya, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh. Nah, yang mau kita cari adalah nanti kalau UN berapa gitu ya. Berapa di sini tanya. UN itu adalah rumusnya, rumus KN-nya. Oke, kita masuk ke rumusnya. Gimana sih? Lihat ya cara mencari rumusnya. Perhatikan, satu ini kita biarkan ya. Misalkan satu ini kita misalkan sebagai A ya. Nah, 4 ini kan berarti 1 tambah 3 ya. 1 4 ini itu kan 1 ditambah 3 ya. Ditambah bedanya. Nah, 7 ini
1 ditambah 2 kali 3 ya, 2 kali 3. 2 kali 3 karena 2 kali bedanya. Nah, yang ini 1 ditambah 1, 2, 3. 3 kali 3. Wah, bisa kelihatan nih polanya nanti. Ini 13 berarti 1 ditambah 1, 2, 3, 4. 4 kali 3. Begitu seterusnya ya. Berarti ini 1 ditambah 5 kali 3. Ini 1 ditambah 6 kali 3. Oke. Nah, ini 1 biasa kan A. Oke, saya tulis ulang ya biar jelas. Kita punya di sini ini U1 ya, U2, U3, U4, U5, U6, U7 ya. Nah, lihat. Kalau U1 tetap A ya. Kalau U2 ini ada 1 ditambah 1 dikali A ya. Karena tidak ada satunya. Kalau 1 dikali 3, 1 ditambah 1 dikali 3. 1 dikali 3-nya kan kalau sama dengan 3 juga. Ini 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3. Lihat hubungannya ini. Kalau suku kedua dia 1 ya. Kalau suku ketiga dia 2. Suku keempat dia 3. Suku kelima dia 4. Suku keenam dia 5 ya. Selalu kurang satunya. Nah, berarti bisa kita simpulkan UN ini adalah suku pertamanya. Jadi ini kan satu suku pertama nih, semua sama. Nah, 3 ini bedanya. Berarti UN ini adalah A ditambah ini satunya tadi, terus B-nya saya tulis di sini. B-nya kan sama 3 semua. Nah, dia kalau dia suku ke-6, dia selalu 5. Berarti kalau suku ke N selalu N dikurang 1. Nah, sehingga kita dapat rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda ya. UN A ditambah N dikurang 1 kali beda. Nah, kita dapat rumusnya nih. UN tulis ulang sama dengan dari penjabaran yang tadi ya. A itu U1 ditambah N dikurang 1 dikali B ya. Oke. Kalau kita mau cari U100-nya yang di atas yang ini, U100. Berarti A-nya 1 ya, A-nya 1, jadi dimulai dari 1. Ditambah N-nya kan 100, berarti 100 dikurang 1 dikali, bedanya berapa? 3 ya. Berarti jawabannya berapa? 1 ditambah 99 dikali 3. 1 ditambah perkalian dulu nih. 99 kali 3 berapa? 27 29 7 ya. Oke, dapat 298. Wah, bagus nih rumusnya. Daripada kita harus mencari U100, kita tambah terus dengan 3 ya. Jadi ini rumusnya ya. Jadi ini rumusnya. Kita mark sebagai yang harus diingat. Ini rumus utama dari barisan aritmetika. Jadi rumus mencari suku ke N. Itu saja ya. Rumus suku ke N ya. Nah, suku ke N ya. Nah, oke, kita sekarang coba latihan ya. Saya punya barisan 50 42 38 34. Oke, saya punya barisan begini. Coba cari suku ke U50. Berapa U50-nya?
Nanti kita cari dulu bedanya berapa. Bedanya berapa nih? 50 ke 46. 50 ditambah atau dikurang berapa dapat 46. Ini kan dikurang 4 ya. 46 ke 42 kurang 4 juga. 42 ke 38 dikurang 4 ya. Dikurang 4. Berarti dapat bedanya minus 4 ya. A-nya berapa? 50. A-nya 50 ya. A-nya ini A50. Berarti kalau kita masukkan rumus U50. Pakai rumusnya langsung ya. A-nya 50 ditambah N-nya 50 yang butuh cari. 50 dikurang 1 dikali bedanya minus 4. Itu 50 ditambah 49. 50 dikurang 1 ya. Dikali minus 4. Oke, berapa nih jadi jawabannya? 50 49 dikali 4 kan 50 kali 4 200. 200 dikurang 4 dapat 196 dikurang 196 dapat minus 146 ya. Oke, jadi ini UN. Ingat pakai rumus di atas. A jelas A ditambah N dikurang 1 kali B ya. B. Nah, B-nya kan minus 4. N-nya 50 yang kita cari, A-nya 50, kebetulan 50 sama ya. Oke, dapat. Ini untuk mencari ya. Ini bisa kok minus, jadi bisa plus, bisa minus. Jadi bisa dia aritmetika yang semakin menurun, semakin kecil, atau aritmetika yang semakin besar kayak yang di atas ini. Jadi A-nya ini bebas, nanti tergantung kita permulaannya dari mana. Oke. Sekarang lebih pendalaman lagi. Oke, sekarang kita coba modif ya soalnya. Saya punya barisan yang U1-nya. Nah, U1 itu A ya. Yang pertamanya adalah 6. Nah, terus U10-nya, jadi saya tidak bentuk barisan ya. Lalu saya punya U-nya. U1-nya 6, U10-nya 69. Nah, coba saya mau cari deh. Dan tanyakan U51. Oke. Nah, sekarang 51 berarti apa rumusnya? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Selalu ingat ya ini ya, N dikurang 1 kali B. Berarti kalau U51 A tambah N dikurang 1 kali N-nya ganti ya, ganti N-nya langsung substitusi 51 dikurang 1 dikali B. Nah, kita punya A-nya. U1 kan ini sama dengan A ya. Ini sama dengan A. Sekarang B-nya kita belum punya. Nah, kita gunakan ini. U10 69. U10 kan U10 sama dengan A ditambah 10 dikurang 1 dikali B ya. Nah, A-nya kita punya, U10-nya kita punya. U10 kan 69 ya. A-nya 6. 10 dikurang 1, 9B. Nah, ada B di sini. Bisa kita dapat nih. 69 dikurang 6. Jadi kita pelan-pelan ya. 69 dikurang 6. Kita pindahkan ke sebelah 6-nya. Jadi positif jadi negatif. 9B. Berarti 69 dikurang 6, 63 ya. Sama dengan 9B. Oke, saya tukar tempatnya. 9B sama dengan 63. B sama dengan 63 dibagi 9. 63 dibagi 9 berapa? 7 ya. Oke, 7 kali 3. 7 kali 9 kan 7 kali 9 63 ya. Oke. B-nya dapat 7, berarti kita punya A, sudah bisa dapat nih, A-nya punya ya, kita punya A 6, tambah 50, 51 dikurang 1 kan 50, B-nya 7, nah dapat deh, 6 ditambah 50 dikali 7, 350, dapat 356, kelihatan rumit ya, tapi ikuti saja pelan-pelan. Jadi kita tadi punya A-nya,
punya B dapat dari U10 ya, karena kita punya A. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita mau coba bentuk modif lainnya ya. Saya punya barisan 5, 14, 23. Nah, saya punya barisan lagi angka 248. Nah, 248 ini suku keberapa dari barisan ini? Jadi 248 suku keberapa dari barisan 5, 14, 23. Nah, berarti sebenarnya dalam arti lain berarti 248 ini adalah UN. Yang mau kita cari adalah UN-nya, suku keberapanya ya. Berarti ini kita lihat dulu bedanya berapa, ditambah berapa, 9 ya. Di sini dia tambah 9, berarti dapat B-nya adalah 9 plus 9 ya, A-nya 5. Nah, berarti kita mau cari N-nya ya. Kita punya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita mau cari N-nya. Berarti UN-nya berapa? 248. A-nya 5 tambah N-nya yang kita cari. N dikurang 1 dikali B-nya 9 ya, positif. Oke, dioperasikan 248 5. Nah, 9-nya dikali masuk nih, 9N dikurang 9. Jadi 9 dikali N, 9 dikali minus 1 dapat ini. Terus, nah 5 dikurang 9 jadi minus 4 ya. Ditambah 9N. 248. 248 minus 4-nya geser, berarti 248 ditambah 4 ya, dapat sama dengan 9N. Nah, saya tukar 9N sama dengan 248 tambah 4 252 ya. 252. Oke. Dari sini dapat N sama dengan 252 per 9 ya. 252 bagi 9 berapa dapatnya? 252 bagi 9. Dia dekat ke 18. 9 ya. Sini 2. 18. Ini 72. Nah, dapat 28 ya. 28. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Jadi ada dua contoh soal tadi. Dua contoh soal lanjutan. Yang pertama dan yang kedua. Nah, di akhir ini Bapak akan kenalkan tentang deret aritmetika. Deret aritmetika adalah kalau tadi kita punya barisan di contoh 1 berapa tadi? 1, 4, 7. Ya betul ya. 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Nah, ini berapa ditambah? Tadi bedanya 3 ya. Tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, kalau di barisan kita mencari apa? UN-nya ya. Jadi suku keberapa begitu ya. Nah, kalau di deret kita mencari jumlahannya. Misalkan jumlahan. Ini kita jumlahkan. Wow. Nah, nanti simbolnya adalah SN ya. SN ini dirumuskan, nanti kita jabarkan rumusnya, tapi Bapak langsung kasih ya. N per 2. Nah, A ditambah UN. Ini rumusnya A ditambah UN. Atau yang kedua rumusnya kita pecah UN-nya N per 2. Kalau kita pecahkan ini UN-nya A ditambah N dikurang 1B, jadi bisa jadi 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Oke, ini dua rumus SN-nya ya. Nanti kita buat penjabarannya.
biar tidak lama, tidak terlalu panjang videonya, kita kasih rumusnya dulu. Jadi misalkan saya mau jumlahkan ini tadi 1, 4, 7, 10, 13. Nah, berarti U1 sampai U5 saya mau jumlahkan ya. U1 sampai U5 ini kan U1. Ini U1, ini U5 ya. Saya mau jumlahkan 1, 4, 7, 10, 13. Sisa saya pakai rumus yang pertama. Berarti N-nya kan 5 ya. 5 per 2. Nah, 5 per 2 SM-nya S5. Karena dia kan kelima, N per 5 per 2. A-nya 1. Tambah UN-nya. Yang terakhir U5-nya 13. Dapat 5 per 2 kali 14 ya. 14 bisa coret sama 2. Dapat 5 kali 7, dapat 35 ya. Nah, kalau kita tidak tahu UN-nya misalkan ya, ditanyakan S, jadi jumlahkan suku ke 30. Kan 30 tidak kita tahu, bisa kita cari UN-nya dulu, U30-nya, atau bisa kita langsung pakai rumus ini. Yang kedua, berarti 30 per 2 ya dikali 2, hanya berapa? Hanya U1-nya dikali 1 ditambah N dikurang 1 kali B. N-nya 30 dikurang 1, B-nya berapa? 3 ya. Nah, agak panjang, tapi ini sederhana kok. 30 bagi 2 kan bisa 15 kali 2 ditambah 30 dikurang 1, 29 kali 3. Oke, 15. 2 ditambah 29 kali 3, 60, 9 kali 3, 27, berarti 87 ya. Oke, berarti 15 dikali berapa? 89. Oke. Itu langsung saya, kalau mau mudah ya. 9 kali 5, 45 ya. 8 kali 5, 40. 1 kali 9, 89 ya. 5, 3, 13. Catat 1, 3, 3. Oke, 4. Oke ya, jadi kita punya dua rumus di deret aritmetika. Bedanya barisan adalah mencari UN. Jadi kalau di barisan kita mencari UN, kalau di deret kita mencari SN ya. SN itu adalah jumlahannya. Jadi saya jumlahkan. Nah, ini biasa dipakai di mencari kursi ya di dalam ruangan. Jadi misalkan kursinya dari misalkan di depan 3 gitu ya. Nah, di belakangnya bertambah 2. Nah, ini biasa digunakan untuk mencari gini nih. 1, 5, 3, 5. Nah, di belakang berarti 7 ya. 6, 7. Nah, gunanya deret adalah mencari semua jumlahan ini. Jadi sampai baris ke berapa, itu berapa jumlahnya. Berarti biasa ditanyakan berapa jumlah kursi di ruangan itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.